Bab 1. Kota Jiangbei. Siang hari, restoran King Feng. Wanita berwajah bulat seperti biji melon, berambut hitam, dan berpenampilan biasa saja itu melirik Lin Fan yang duduk di seberangnya dengan pakaian rapi, ekspresi jijik terpancar di wajahnya. Untuk beberapa saat, wanita itu menggunakan nada yang agak arogan, dan berkata, pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Qiao Xia, saya berusia 23 tahun ini, lulus dari perguruan tinggi 211, dan memiliki gaji tahunan sebesar 200.000 yuan. Lin Fan berkata, nama saya Lin Fan, saya berusia 23 tahun, lulus dari sekolah menengah atas, dan gaji bulanan saya adalah 4.000 yuan. Oh. Qiao Xia menjawab dengan santai, dan rasa jijik di wajahnya semakin terlihat. Pada saat yang sama, aku mulai menyalahkan ibuku, mengapa aku harus memperkenalkan diri pada kencan buta seperti itu. Meskipun begitu, Lin Fan agak tampan. Tapi, bisakah kamu setampan hidangan makanan? Pendidikan tidak diperlukan. Bekerja tapi tidak bekerja. Hanyalah sutra yang kualitasnya buruk. Lin Fan sama sekali tidak pantas untuknya. Qiao Xia mengambil jus di depannya dan meminumnya dengan santai. Titik. Lin Fan mengakui bahwa Qiao Xia memang sangat cantik. Namun, nada bicaranya yang angkuh dan ekspresi meremehkannya semuanya terpancar dari mata Lin Fan. Lin Fan tidak menjilat anjing, orang lain tidak memandang rendahnya, dan dia tidak repot-repot memperhatikannya. Keduanya duduk berhadapan, tanpa ada yang dibicarakan, dan suasana agak membosankan untuk beberapa saat. Ding! Saat itu, ponsel Lin Fan bergetar hebat. Dia mengeluarkan ponselnya, tetapi ada pesan aneh di sana. Ding! Menerima 7 miliar amplop merah, apakah Anda menerimanya? Lin Fan tak bisa menahan diri untuk tidak sedikit melucu. 7 miliar amplop merah. Bukankah itu berarti? Hampir semua orang di dunia telah memberi saya amplop merah. Sekarang iklan ponsel benar-benar berlebihan. Jika itu terjadi di hari-hari biasa, Lin Fan pasti akan mematikan iklan tersebut. Namun, saat itu, Lin Fan, yang sangat bosan dan penasaran, mengklik OK. Dia ingin melihat konten apa yang akan muncul selanjutnya, dan dia bisa mengisi waktu luangnya dengan itu. Ding! Sesaat kemudian, cahaya merah menyilaukan muncul di layar ponsel. Sebuah amplop merah muncul di layar ponsel. Lin Fan mengklik buka dengan lancar. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 19.999 yuan. Kemudian, amplop merah lainnya muncul di layar. Lin Fan mengklik buka lagi. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 99 yuan. Kemudian, amplop merah baru lainnya muncul di layar. Lin Fan tak kuasa menahan rasa penasaran, apakah ini program yang terus-menerus mengklik amplop merah? Ini benar-benar membosankan. Memikirkan hal itu, Lin Fan ingin mematikan perangkat dan keluar. Namun, saat itu, ponselnya sedikit bergetar, dan bank mengirimkan 2 pesan teks berturut-turut untuk mengingatkannya. China Merchants Bank mengingatkan Anda untuk menyetor 19.999 yuan pada pukul 12. China Merchants Bank mengingatkan Anda untuk menyetor 99 yuan pada pukul 12. Lin Fan terkejut. Kedua jumlah ini ternyata adalah 2 jumlah uang dalam amplop merah yang baru saja saya terima. Ini. Bukankah ini iklan? Ini amplop merah sungguhan. Lin Fan, dengan sedikit rasa gembira dan ragu, mengklik buka amplop merah itu lagi. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 29.999 yuan. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 2.000 yuan. Titik. Ding! Selamat, Anda telah memperoleh keterampilan mengemudi mobil profesional. Keterampilan mengemudi yang tak tertandingi memberi Anda pesona yang unik. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 5 yuan. Lin Fan terus mengetuk layar untuk membuka amplop merah itu. Pada saat yang sama, bank terus mengirimkan pengingat melalui SMS. Dia mengerti. Ini semua adalah amplop merah asli. Qiao Xia, yang duduk di seberangnya, sedikit mengerutkan kening ketika melihat Lin Fan sudah lama tidak berbicara, melainkan hanya mengetuk layar ponselnya. Qiao Xia tanpa sadar memegang lehernya dan melirik layar ponsel Lin Fan. Selamat, Anda mendapatkan 5 yuan. Lihat di sini. Hati Qiao Xia dipenuhi amarah dan rasa jijik. Saya adalah wanita cantik dengan pendidikan tinggi dan penghasilan tinggi. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengobrol sendiri, jadi dia mengambil amplop merah berisi beberapa dolar. Qiao Xia berdiri dan berkata dingin, kurasa kau seharusnya juga merasakannya, kita sama sekali tidak cocok. Aku ada urusan nanti, jadi aku akan pergi dulu. Setelah kata-kata itu terucap, saya bangkit dan bersiap untuk pergi. Ding! Selamat atas pembelian Lamborghini Aventador Anda. Ketika Lin Fan ingin terus memesan amplop merah, waktu di ponsel berubah menjadi pukul 12:01. Kemudian, sebuah kotak dialog muncul di layar. Petunjuk, masih ada 23 jam dan 59 menit sebelum amplop merah berikutnya. Pengingat, untuk setiap pembelanjaan 10.000 yuan, Anda bisa langsung mendapatkan 1 amplop merah.
Lin Fan perlahan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Saat itu, dia menemukan kunci mobil cadangan di sakunya. Kunci mobil Lamborghini. Saat saya menerima amplop merah itu, saya memang mendapatkan sebuah Lamborghini. Tapi bagaimana kunci mobil bisa berada di saku Anda? Amplop merah. Semuanya benar. Qiao Xia melirik Lin Fan, yang masih menatap ponsel dengan linglung, berpikir bahwa dia masih mengambil amplop merah berisi beberapa dolar. Aku merasa semakin jijik di dalam hatiku. Orang seperti ini hanya akan menjadi orang miskin dan tidak berharga seumur hidup. Sembari memikirkan hal itu, Qiao Xia tak berhenti, memutar pinggangnya, dan melangkah keluar. Saat itu, banyak orang berdiri di depan pintu. Mereka memandang sebuah mobil sport super keren yang tidak jauh dari situ dengan mata yang sangat terpukau, berulang kali merasa takjub. Lamborghini. Selain itu, ini masih merupakan mobil Lamborghini berlogo banteng besar, dengan penjualan domestik mencapai 10 juta unit. Tampilan abu-abu keperakan ini sangat tampan. Sebenarnya kami punya mobil ini di Jiangbei. Saya tidak tahu siapa pemiliknya. Seorang gadis selebriti internet dengan pakaian seksi berjalan menghampiri banteng Lamborghini, menggaruk kepalanya, dan mengambil foto selfie. Qiao Xia memandang mobil sport super itu dengan rasa iri di wajahnya. Dalam hatinya ia berkata, seandainya aku bisa menikahi dewi ini. Saat Qiao Xia melihat Lin Fan keluar dari restoran, wajahnya langsung berubah menjadi sangat bosan. Saya sudah bilang itu tidak pantas, kenapa dia masih bersikeras menindaklanjutinya? Saya datang ke sini dengan mobil sendiri, saya tidak perlu Anda mengirimkannya. Sambil berbicara, Qiao Xia mengangkat kunci mobil BMW di tangannya. Dia ingin memberitahu Lin Fan lebih banyak tentang kesenjangan di antara mereka berdua. Saya punya mobil BMW, tapi dia bahkan tidak mampu membeli mobil. Lin Fan berkata, aku tidak menyuruh untuk mengirimkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengeluarkan kunci mobil Lamborghini dan menekannya perlahan. Lampu mobil menyala dan klakson berbunyi. Kemudian, Daniel melangkah ke bagian depan Lamborghini, membuka pintu mobil, dan duduk. Lin Fan jarang mengemudi dan tidak pernah mengemudikan mobil super. Namun, ketika ia menaiki Lamborghini Bull, ia tampak seperti seorang veteran yang telah mengemudi selama beberapa dekade. Ia sangat mengenal semua hal di dalam mobil itu. Sungguh menakjubkan. Selebriti internet yang sedang berfoto selfie di depan mobil, menatap Lin Fan yang masuk ke dalam mobil, dan berseru dengan gembira, dia cantik dan kaya. Gadis selebriti internet itu mencondongkan tubuh ke jendela mobil dengan gembira dan berkata, pria tampan, apakah kamu punya waktu untuk makan bersama? Aku baru saja memakannya, kata Lin Fan. Bagaimana kalau kita pergi nonton film bareng? Beberapa film bagus baru saja dirilis. Selebriti internet itu berkata lagi. Maaf, saya ada urusan nanti, kata Lin Fan. Pria tampan, ayo kita tambah WeChat dulu, tambah WeChat. Gadis selebriti itu memanggil lagi. Namun, saat itu Lin Fan sudah menutup jendela dan menyalakan kendaraan, sehingga tidak mendengar apa yang dikatakan oleh selebriti internet tersebut. Dengan injakan pedal gas, Lamborghini Bull melesat seperti bola meriam. Yang ini. Semuanya ada di mata Qiao Xia. Dia benar-benar terkejut. Lin Fan ternyata pergi dengan mobil super mewah. Apakah dia sang dewi? Dia hanya makan sendirian, dan bahkan pergi kencan buta sendirian. Lalu, aku menolaknya. Awalnya, jika aku menikahi Lin Fan, tidak perlu lagi bekerja keras di masa depan, Anda bisa membawa tas merek terkenal setiap hari dan pergi ke restoran mewah untuk makan. Namun, semuanya sudah hilang sekarang. Menyesali. Penyesalan tak berujung di hatiku. Qiao Xia hanya merasakan nyeri di dadanya. Jing Lebel. Saat itu, ponsel di saku Qiao Xia berdering dengan cepat. Xia, bagaimana, apakah kamu melihat Lin Fan? Di telepon, terdengar suara rendah ibuku, Chen Minfen. Aku melihat. Qiao Xia sedikit terdiam. Dia tidak di sisimu. Apakah nyaman untuk berbicara? Tanya Chen Minfen. Bukan di sini, kata Qiao Xia. Bagaimana pendapatmu tentang Lin Fan? Jika kau tidak menyukainya, jangan dipaksakan. Terima saja. Ibu mendukungmu, situasi keluarganya memang terlalu biasa. Kata Chen Minfen. Qiao Xia terkejut sejenak, lalu berkata, situasi di keluarganya. Baik-baik saja. Setelah terdiam sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu, dia bertanya, apa pekerjaan orang tuanya? Dulu kita berteman di tempat kerja, dan aku punya hubungan yang baik. Sekarang ku dengar kita membuka toko pakaian kecil, kata Chen Minfen. Qiao Xia berkata, oke, Bu, aku mengerti. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Qiao Xia menatap Lamborghini, yang telah sepenuhnya menghilang dari pandangan, dengan sedikit pemahaman di wajahnya. Berkata dengan nada menghina, menyewa mobil untuk kencan buta, berpikir kau bisa berhasil dengan cara ini. Itu konyol. Si miskin tetaplah si miskin. Lalu, dia melirik gadis selebriti internet yang tidak jauh darinya, dan berkata, Biaozi dengan sutra yang menjuntai sangat cocok.
Setelah berbicara, dia tersenyum dan berjalan menuju mobil BMW. Titik. Lin Fan mengendarai Lamborghini berbentuk banteng, berlari kencang sepanjang jalan. Dia bagaikan sinar laser yang menyilaukan, kemanapun dia pergi, pusat perhatian selalu ada. Ini adalah pemboman jalanan. Setelah beberapa saat, Lin Fan sampai di tempat parkir umum. Dia melompat keluar dari mobil, sambil membawa surat izin mengemudi dan surat registrasi kendaraan dengan namanya tertulis di atasnya. Ia bertanya-tanya, apakah ini jari emas dalam novel itu? Sistemnya. Pada saat itu, sebuah tombol virtual muncul di hadapan Lin Fan. Lin Fan dengan santai. Ding. Sistem berhasil diaktifkan. Dapatkan paket pemula. Kemudian, sebuah layar virtual muncul di benaknya. Nama, Lin Fan. Level, LV1. Hadiah LV1, dapatkan 1 yuan untuk setiap tarikan napas. Dapatkan 1 yuan untuk setiap detik tidur. Dapatkan 1 yuan untuk setiap langkah yang Anda ambil. Hadiah akan dikreditkan ke akun setiap hari pukul 24. Jumlah konsumsi peningkatan, 0/10.000, hadiah kepada orang lain, perjudian, del. Tidak dihitung. Selain itu, semua item yang diperoleh dari sistem dilarang untuk diperdagangkan. Pesona, 85 penampilan, pakaian, semangat, del. Sangat berkaitan. Keahlian, keterampilan mengemudi mobil profesional. Dana, 89.900. Semua dana berasal dari sumber yang wajar dan legal, dan tidak perlu khawatir tentang penggunaan langsung. Pengingat, masih ada 23 jam 35 menit sebelum amplop merah berikutnya. Pengingat, untuk setiap pembelanjaan 10.000 yuan, Anda bisa langsung mendapatkan 1 amplop merah. Lin Fan berkata, benar sekali, ada sistemnya. Kemampuan mengemudi tingkat profesional. Tak heran rasanya begitu mudah mengendarai Lamborghini ini. Kemudian, Lin Fan mulai mempelajari sistem itu lagi. Dapatkan 1 yuan untuk setiap tarikan napas. Untuk orang normal, sekitar 20 tarikan napas per menit, yaitu 24 jam sehari, sekitar 28.000 yuan dapat diperoleh. Dapatkan 1 yuan untuk setiap detik tidur. Jika Anda tidur selama 8 jam sehari, Anda mungkin bisa mendapatkan sekitar 28.000 yuan. Dapatkan 1 yuan untuk setiap langkah yang Anda ambil. Jumlahnya tidak tetap, kadang beberapa ratus, kadang beberapa ribu. Sedangkan untuk amplop merah, jumlahnya tergantung pada keberuntungan. Jika dihitung bersama, Anda bisa mendapatkan 60.000 hingga 70.000 yuan per hari, hampir 2 juta per bulan, dan 24 juta per tahun. Selain itu, ini baru LV1, jika Anda meningkatkan ke LV2, atau bahkan level yang lebih tinggi, saya khawatir Anda akan mendapatkan lebih banyak uang. Lin Fan memikirkan hal ini, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada tas hadiah untuk anggota baru. Apakah Anda ingin membuka paket pemula? Ya, ding. Selamat, dapatkan aura pesona dan tingkatkan pesonamu sebanyak 5 poin. Selain itu, ada peluang 5% untuk memicu cinta pada pandangan pertama dan pengalaman yang tak terlupakan. Pesona yang kuat adalah yang paling menarik. Ding. Selamat, Anda mendapatkan kartu rabat 10 kali lipat. Konsumsi yang lebih bijak dapat menghasilkan keuntungan lebih banyak. Lin Fan hanya merasakan tubuhnya sedikit menghangat, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Dia melirik celananya yang pucat, menginjak pedal gas, dan langsung menuju KM Mall. KM Mall, pusat perbelanjaan pakaian kelas atas paling bergengsi di kota Jiangbei. Selamat datang, KM Mall, ada yang bisa saya bantu? Meskipun begitu, Lin Fan mengenakan pakaian biasa. Namun, berdiri di ambang pintu, pemandu belanja wanita yang bertubuh proporsional itu menyambutnya untuk pertama kalinya. Dari sudut pandang ini, bukan tanpa alasan KM Mall mampu bertahan di Jiangbei selama bertahun-tahun. Setidaknya, kualitas panduan belanja jauh lebih baik daripada toko-toko biasa. Lin Fan berkata, bantu aku menemukan setelan yang cocok untukku. Setelan ini adalah model terbaru tahun ini, desainnya mutakhir, dan sangat nyaman. Manusia bergantung pada pakaian dan Buddha bergantung pada pakaian emas. Kalimat ini benar. Setelah berganti pakaian dengan pakaian KM, pesona Lin Fan meningkat 2 poin lagi, mencapai angka 92. Lin Fan menggerakkan tangan dan kakinya, lalu berkata, oke, hanya set ini saja, berapa harganya? Totalnya 48.889 yuan. Pemandu belanja wanita itu tersenyum. Lin Fanyan mendengarnya, dan sedikit mengerutkan kening. Pemandu belanja wanita itu melihat ini, dia menghela napas dalam hati, benar saja, ada lagi orang yang menganggap KM terlalu mahal. Saat itu, Lin Fan bergumam, hanya lebih dari 40.000. Lupakan saja, gesek kartumu dulu. Apakah jumlahnya hanya lebih dari 40.000? Dia tidak berpikir itu terlalu mahal, tetapi dia berpikir itu terlalu murah. Pemandu belanja wanita tersebut menerima kartu bank secara tidak sengaja dan menggeseknya di mesin pos. Ding!
Untuk pembelian senilai RMB 48.889 ini, apakah saya bisa menggunakan kartu rabat 10 kali? Ya. Lin Fan bergumam dalam hati. Ding. Peningkatan sistem, LV2. Hadiah LV2, dapatkan 2 yuan untuk setiap tarikan napas. Dapatkan 2 yuan untuk setiap 1 detik tidur. Dapatkan 2 yuan untuk setiap langkah yang Anda ambil. Hadiah akan dikreditkan ke akun setiap hari pukul 24. Jumlah konsumsi peningkatan, 38.889 per 10 juta hadiah, perjudian, del. Tidak termasuk. Selain itu, semua item yang diperoleh dari sistem dilarang untuk diperdagangkan. Awalnya, setidaknya 60.000 hingga 70.000 diperoleh setiap hari, tetapi sekarang, jumlahnya telah berlipat ganda menjadi lebih dari 100.000. Tepat setelah itu, ponsel Lin Fan sedikit bergetar. China Merchants Bank mengingatkan Anda untuk menyetor 488.890 yuan. Pada saat yang sama, sebuah amplop merah muncul di layar ponselnya. Ding. Setelah menghabiskan 40.000 dan mendapatkan 4 amplop merah, apakah saya menerima semuanya? Ya, ding. Selamat, Anda mendapatkan 19.999 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 2 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 300 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 2.999 yuan. Lihat di sini. Bibir Lin Fan sedikit berkedut. Pemandu belanja wanita di samping saya dengan sopan menyerahkan kartu bank dan berkata, Pak, kartu Anda. Kau taruh 2 yang di sana dulu, dan 1 set di sana. Bungkus aku sesuai ukuran. Lin Fan meraba hampir 10 potong pakaian. Pemandu belanja wanita itu yakin bahwa dia telah bertemu Shen Hao. Maka, ia buru-buru membungkus semua pakaian itu. Totalnya 232.100 yuan, saya bisa meminta manajer toko untuk membantu Anda mengurangi selisih 2.100 yuan, Anda bisa menunggu sebentar, kata pemandu belanja wanita itu. Lin Fan berkata, sebagian kecil itu, anggap saja sebagai tip untukmu. Bagi Lin Fan, uang hanyalah sebuah angka. Pelayan ini memiliki sikap yang baik. Meskipun pakaian yang dipilihnya agak murah, namun sangat nyaman. Jadi, memberinya sedikit hadiah bukanlah apa-apa. Pemandu belanja wanita itu sangat senang dan berkata, terima kasih, Tuan. Setelah menggesek kartu lagi untuk pembayaran. Dalam benak Lin Fan, sebuah pengingat kembali terdengar. Ding. Peningkatan sistem, LV3. Hadiah LV3, setiap tarikan napas, 5 yuan. Setiap 1 detik tidur, 5 yuan. Setiap langkah, 5 yuan. Hadiah akan dikreditkan ke akun setiap hari pukul 24. Jumlah konsumsi peningkatan, 270.000 per 1 juta, hadiah kepada orang lain, perjudian, del. Tidak dihitung. Selain itu, semua item yang diperoleh dari sistem dilarang untuk diperdagangkan. Kali ini, peningkatan sistem yang diterima menghasilkan uang 5 kali lebih banyak daripada peningkatan LV1. Dengan kata lain, sekarang Lin Fan bisa mendapatkan 3 hingga 400.000 yuan setiap hari. Pada saat yang sama, sebuah amplop merah muncul di layar ponsel Lin Fan. Ding. Setelah menghabiskan 230.000 dan mendapatkan 23 amplop merah, apakah saya menerima semuanya? Ya, ding. Selamat, Anda mendapatkan 200 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 18.888 yuan. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh keterampilan estetika kekerasan. Meningkatkan secara signifikan kebugaran fisik, reaksi, kelincahan, keterampilan bertarung, dan sebagainya. Hasilnya, ia memiliki kekuatan bertarung 100 musuh, kuat dan ganas, menunjukkan kualitas sejati seorang pria. Bahkan pertarungannya pun enak dipandang. Titik. Ding. Selamat, kamu telah menguasai keterampilan minum anggur ala pria sejati. Saat minum, 1000 gelas pun tak tertumpah, tetaplah seorang pria sejati, elegan, dan mengetahui semua seluk-beluk anggur. Bahkan saat minum alkohol pun, ia memiliki pesona yang tak terbatas. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 3.333 yuan. 23 amplop merah, dengan total 192.335 yuan. Soal uang, Lin Fan tidak terlalu tertarik padanya. Dia memfokuskan perhatiannya pada keterampilan, estetika kekerasan, dan pria yang gemar minum. 1 musuh 100. 1000 cangkir tidak dituangkan. Lin Fan hanya merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Dengan suasana hati yang baik, dia kembali ke kamar sewaan. Malam itu, dini hari, ponsel Lin Fan berdering karena ada pesan pengingat. China Merchants Bank mengingatkan Anda untuk menyetor 213.500 yuan pada pukul 0. Pukul 12 siang keesokan harinya. Ponsel Lin Fan kembali menampilkan amplop merah. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 19 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 2.999 yuan. Titik. Ding.
Selamat, Anda mendapatkan 19.999 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan jam tangan Vacheron Konstantin Tour de Lille. Ding. Selamat, Anda mendapatkan rumah di Wanjia, Washington. Ketika Lin Fan mengklik amplop merah dan sampai di sini, dia sedikit terkejut. Wanjia, Washington. Bukankah itu ruang kelas distrik sekolah terbaik dan termahal di Jiangbei? Saya dengar. Harganya sudah tetap di angka 50.000. Satu rumah. Keheranan itulah yang membuatnya terkejut, dan waktu pun menunjukkan pukul 12:01. Amplop merah itu menghilang. Lin Fan perlahan mengangkat kepalanya dengan keraguan di hatinya. Hal ini membuatnya mengangkat kepala, dan dia kembali terkejut. Karena, ada banyak sertifikat properti dan 2 set kunci di depan saya. Lin Fan membuka sertifikat real estate pertama. Tertulis dengan mengesankan, Gedung A101, dengan luas 103 meter persegi, dan pemilik properti Lin Fan. Kemudian, dia membuka buku kedua, Gedung A102, dengan luas 104 meter persegi, dan pemilik propertinya adalah Lin Fan. Kemudian, dia buru-buru membuka buku ketiga, Gedung A103, dengan luas 89 meter persegi, dan pemilik propertinya adalah Lin Fan. Titik. Bangunan itu memiliki 33 lantai dengan 4 rumah di setiap lantainya. 132 suite, semuanya milik Lin Fan. Nilai total rumah-rumah ini telah mencapai ratusan juta. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak memasukkan tangannya ke dalam saku, ingin merokok, tetapi tanpa sengaja mengeluarkan jam tangan Vacheron Konstantin Tour de Lille yang modis. Dia menatap jam tangan Vacheron Konstantin Tour de Lille di tangannya, lalu menatap sertifikat properti di depannya, dan sudut bibirnya sedikit berkedut. Kemudian, Lin Fan menemukan sebuah tas, memasukkan semua sertifikat properti dan kunci ke dalamnya, lalu melangkah turun dengan cepat. Saat itu, pemilik kontrakan, Wang Xiqin, kebetulan berada di lantai bawah, memegang telepon seluler dan sepertinya hendak melakukan panggilan. Setelah melihat Lin Fan, dia tersenyum dan berkata, "Xiao Lin, bukankah kamu pergi bekerja hari ini?" Sembari berbicara, Wang Xiqin tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Lin Fan secara diam-diam. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa Lin Fan tampak sedikit berbeda hari ini. Terutama pakaian yang dikenakan Lin Fan, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ya, jawab Lin Fan datar. Dia sangat membenci pemilik rumah itu. Pemilik rumah itu seenaknya saja menagih tagihan air dan listrik tanpa pandang bulu. Terlebih lagi, dia sering memutus aliran air dan listrik. Sebelum mendapatkan sistem tersebut, Lin Fan telah membuat rencana dan langsung pindah ketika kontraknya berakhir. Seandainya tidak ada rumah sewaan, ada beberapa barang pribadinya. Tadi malam, Lin Fan tidak berencana datang ke sini lagi. Melihat Lin Fan hendak pergi, Wang Xiqin tak mempedulikan perbedaan pendapat mereka. Ia buru-buru berkata, "Kamu tidak masuk kerja hari ini, itu bagus sekali. Toiletku mampet dan aku tak bisa memperbaikinya lagi. Pergi dan bantu aku membersihkannya." Nada suaranya sama sekali bukan permintaan, melainkan perintah. Lin Fan mengangkat alisnya dan berkata, "Aku tidak bisa melakukannya." Setelah selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Wang Xiqin sama sekali tidak menyangka Lin Fan akan menolaknya, jadi dia sedikit terkejut. Lalu, dengan amarah yang membara di hatinya, dia meraih lengan Lin Fan dan berkata, "Apa artinya, tidak? Kalian yang belum kuliah, bukankah kalian melakukan hal seperti ini?" Wajah Lin Fan berubah muram, dan berkata, "Lepaskan." Namun, Wang Xiqin sama sekali tidak menyerah. Wajah Lin Fan sedikit dingin, dan dia membantingnya dengan keras. "Wow! Tindakan ini terlalu besar, tetapi sertifikat properti dan kunci yang ada di dalam tas secara tidak sengaja terjatuh." Wang Xiqin berkata dengan nada meremehkan, "Kamu bahkan belum kuliah, dan kamu masih belajar menjadi agen properti dari orang lain. Bisakah kamu merekomendasikan rumah itu?" Wang Xiqin sama sekali tidak berpikir bahwa rumah-rumah ini milik Lin Fan. Karena tagihan utilitas setiap bulannya bertambah puluhan yuan, saya harus bertanya kepada Diaosi yang malang, berapa banyak rumah yang akan ada. Bagaimana mungkin? Satu-satunya jawaban adalah bahwa Lin Fan bekerja di sebuah agen properti. Sertifikat dan kunci properti ini milik perusahaan agen tersebut. Lin Fan tidak repot-repot berbicara dengan Wang Xiqin. Setelah mengambil sertifikat properti dan kunci, dia melangkah menuju mobil Lamborghini yang berhenti di depannya. Membuka pintu mobil dan langsung duduk. Kemudian, injak pedal gas dan paculah ke depan. Saat itu, Li Jiahu menyeret tubuhnya yang gemuk dan perlahan berjalan menuruni tangga, sambil mengeluh, "Bu, kapan petugas kebersihan toilet akan datang? Aku hampir mati." Sesaat kemudian, Li Jiahu menyipitkan matanya, dan langsung melirik ke sekeliling, lalu berseru dengan gembira, "Sial! Lamborghini Bull! Ada seseorang di komunitas kita yang membuka Lamborghini Bull. Keren sekali!" Sembari berbicara, Li Jiahu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto beruntun dari Lamborghini yang hampir menghilang dari pandangan.
Wang Xiqin melihat Li Jiahu begitu gembira, dan berkata, Jiahu, apakah kamu sangat menyukai mobil itu? Begitu kamu mendapat pekerjaan, ibu akan membelikanmu satu. Menurutnya, mobil yang bahkan mampu dibeli Lin Fan bukanlah mobil yang bagus. Li Jiahu berkata, membeli mobil itu. Bu, tahukah ibu berapa harganya? Berapa harga sebuah mobil? 200.000. Tanya Wang Xiqin. Beberapa tahun lalu, rumah lama Wang Xiqin dihancurkan dan 3 orang hilang. Dia menjual salah satunya, dan memiliki hampir 1 juta dalam bentuk deposit di tangannya. Ia membagikan 200.000 di antaranya untuk putranya, dan Wang Xiqin tidak merasa terlalu tertekan. 200.000. 100.000 lagi tidak akan cukup. Itu Lamborghini, Daniel, mobil sport super. Pasar domestiknya hampir 10 juta. Kata Li Jiahu. Apa? Teriak Wang Xiqin, dan seluruh mulutnya membentuk huruf O. 10 juta. Sekalipun aku menjualnya, aku tidak akan mendapatkan banyak uang. Pada saat itu, Wang Xiqin tiba-tiba teringat mengapa pakaian Lin Fan begitu familiar baginya. Beberapa hari lalu, saat berbelanja di KM Mall, Li Jiahu sangat menyukai setelan jas itu. Namun, Wang Xiqin melihat bahwa setelan jas itu harganya puluhan ribu yuan, jadi dia menyeret Li Jiahu keluar. Seketika itu juga, Wang Xiqin teringat akan sertifikat properti dan kunci yang terjatuh di tanah milik Lin Fan sebelumnya. Sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba muncul di hatinya. Apakah semua rumah itu miliknya? Memikirkan hal ini, Wang Xiqin tak kuasa menahan napas. Titik. Saat itu, Lin Fan sudah tiba di Wanjiahuafu. Dia mengeluarkan kunci dan membuka beberapa suite, dan mendapati bahwa setiap rumah sudah didekorasi dan dilengkapi dengan peralatan lengkap, sehingga dia bisa langsung pindah masuk dengan membawa barang-barangnya. Kemudian, Lin Fan mengambil tas itu lagi dan pergi ke kantor agen perumahan terdekat. Halo, ada yang perlu saya layani? Tanya penjual yang mengenakan kacamata berbingkai hitam. Lin Fan berkata, saya punya rumah di Wanjiahuafu. Saya ingin Anda menyewakannya. Ngomong-ngomong, apakah manajer Anda ada di sini? Saya rasa akan lebih baik jika manajer Anda datang dan menerima rumah itu untuk urusan bisnis saya. Saya selalu bertanggung jawab atas penyewaan dan penjualan Wanjiahuafu. Anda bisa memberi saya informasi tentang rumah itu, dan saya pasti akan menyewakannya untuk Anda dengan harga tertinggi dan dalam waktu sesingkat mungkin. Penjual itu tersenyum. Di telinga seorang penjual, sebuah rumah langsung menjadi sebuah rumah. Oleh karena itu, nadanya sangat santai dan acuh tak acuh. Lin Fan mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Kemudian, Lin Fan mengeluarkan semua sertifikat properti dan kunci yang ada di sakunya. Ketika penjual itu melihatnya, dia langsung membuka mulutnya dan terkejut. Setelah sekian lama, dia bergumam dan berkata, ini, kamu. Silakan minum teh dulu, duduk sebentar, dan saya akan membantumu mencari manajernya. Tak lama kemudian, wanita berpakaian profesional itu berjalan keluar dengan cepat. Lin Fan menatap wanita itu dari atas sampai bawah. Wajahnya sangat cantik, kulitnya cerah, montok dan bulat Oyo, yang hampir menutupi kemeja putih Oyo, dengan kaki panjang lurus yang dibalut celana longgar, seluruh penampilannya terlihat dewasa, cakap, dan bersemangat. Totalnya 94 poin. Halo, saya Han Tian, manajer Lianjia Distrik Dongcheng, ini kartu nama saya, siapa nama suami Anda? Han Tian memberikan kartu namanya dan berkata. Pada saat yang sama, Han Tian juga diam-diam melirik Lin Fan. Memiliki fitur wajah yang tegas, tinggi 1,8 meter, mengenakan pakaian bermerek ternama, dan memancarkan aura istimewa. Seluruh dirinya bagaikan perwujudan hormon berjalan. Satu kata, tampan. Wanjiahuafu adalah perumahan distrik sekolah terbaik di Jiangbei. Han Tian, sebagai manajer regional Dongcheng, sangat tahu bahwa gedung A milik seseorang yang misterius. Dia banyak berpikir, mencoba mencari tahu tentang orang misterius ini, tetapi dia tidak pernah mendapatkan hasil apapun. Han Tian memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin, orang misterius ini adalah seorang pejabat korup yang sudah ditangkap atau melarikan diri ke luar negeri. Hal seperti itu tidak ada. Namun, Han Tian tidak menyangka bahwa pihak lain tersebut ternyata adalah seorang pemuda yang begitu muda. Lagi pula, dia masih seorang pria muda yang tinggi dan tampan. Han Tian sepertinya merasa bahwa ia terlalu lama menatap Lin Fan, sedikit tidak sopan, dan wajah cantiknya yang profesional pun memerah. Namaku Lin, kata Lin Fan. Tuan Lin, saya baru saja mendengar bahwa Anda akan menyewakan rumah di Wanjiahua Mansion. Mendengar suara Lin Fan, Han Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak meluruskan pikirannya, dan wajah cantiknya kembali menjadi profesional. Ya. Lin Fan menyesap tehnya dan berkata dengan santai. Han Tian tersenyum dan berkata, Anda adalah pilihan yang tepat untuk datang ke Lianjia kami. Lianjia kami adalah platform penjualan dan penyewaan terbesar di Tiongkok, dan kami pasti dapat menyewakan rumah Anda dengan harga tertinggi dalam waktu singkat. Selain itu, Anda memiliki rumah lengkap dan termasuk dalam kelompok pelanggan besar.
Kami memiliki kebijakan pelanggan besar untuk setiap keluarga, yang dapat memberikan Anda layanan yang paling menguntungkan dan nyaman. Lin Fan mengangguk acuh tak acuh, dan berkata, baiklah, kalau begitu rumahku akan diserahkan kepadamu. Han Tian terkejut. Dia jelas tidak menyangka Lin Fan akan setuju semudah itu. Dia tidak menetapkan harga spesifik, apakah dia mengajukan pertanyaan seperti, garpu. Dia sangat percaya diri. Wajah Han Tian yang tampan dan profesional kembali memerah, dan berkata dengan lembut, terima kasih Tuan Lin atas kepercayaan Anda. Tak lama kemudian, dengan kontrak yang hangat, benda itu diletakkan di depan Lin Fan. Titik. Qiao Xia menyeret tubuhnya yang lelah ke dalam rumah Lian. Apakah Anda memiliki rumah yang disewakan di Washington DC? Tanya Qiao Xia penuh harap. Hanya dengan menyewa rumah di Wanjia Washington, saudara laki-lakinya dapat bersekolah di SMP Jiangbei No. 1. Tapi di mana letak Wanjia Hua Mansion yang begitu mudah disewa? Hari ini, Qiao Xia mendatangi hampir 10 perantara, berkeringat deras, tetapi semuanya sia-sia. Mengetuk. Saat itu, Lin Fan baru saja selesai menandatangani kontrak dan keluar dari ruang konferensi. Setelah melihatnya, Qiao Xia tak kuasa mengingat kembali kejadian kemarin. Berkata dengan sinis, bukankah itu mengendarai Lamborghini? Kenapa kamu bekerja di agen properti? Menyewa Lamborghini mungkin menghabiskan gaji 1 atau 2 bulan, kan? Kasihan sekali. Penjual itu tersenyum kepada Qiao Xia, dan berkata, tamu ini, keberuntunganmu sungguh bagus. Pria ini baru saja menyewakan seluruh rumahnya di Wanjia, Washington DC kepada agen Lianjia kami. Sekarang, kami memiliki banyak pilihan lantai yang bisa Anda pilih. Seluruh rumah terhubung dengan rumah itu, dan jarumnya jatuh dengan tenang. Qiao Xia membuka mulutnya setengah, dan dia benar-benar terkejut. Apa yang dia dengar? Lin Fan mempercayakan seluruh rumahnya di Washington DC kepada Lianjia untuk disewa. Wah, ada rumah utuh di sana. Selain itu, produk ini dari Wanjia Washington. Harga rata-rata Wanjia di Washington sekarang adalah 50.000 yuan. Sebuah rumah harganya sekitar 5 juta yuan. Sebuah rumah utuh. Berapa harganya? Seketika setelah itu, Qiao Xia kembali teringat pada Lamborghini Daniel yang dikendarai Lin Fan kemarin. Ternyata dia benar-benar seorang dewa, dewa super. Dan aku sendiri. Sebenarnya menolaknya kemarin. Jika kamu bersamanya, di bagian mana kamu perlu mengeluarkan keringat hari ini? Saat ini, Qiao Xia sepertinya hanya melihat tas bermerek, dan restoran kelas atas semakin menjauh darinya. Nyeri. Qiao Xia hanya merasakan nyeri tak berujung di dadanya. Lin Fan melirik Qiao Xia sekilas, lalu berjalan keluar. Dia tidak memiliki rasa sayang sedikit pun kepada wanita yang memandang rendah orang lain dan mencintai dengan sia-sia. Qiao Xia buru-buru berteriak, Lin Fan. Lin Sao. Namun, yang menjawabnya hanyalah sosok tinggi dari belakang. Nyonya, apakah Anda masih perlu menyewa rumah di Wanjia Washington? Tanya Han Tian. Sewa, aku ingin menyewa 1 set. Kata Qiao Xia. Pada saat itu, dia juga pulih. Pokoknya, aku harus menyewa rumah itu dulu hari ini. Han Tian berkata, saat ini hanya gedung A104 yang bisa disewakan, dan sewanya 30.000 per bulan. Sebelumnya, Han Tian telah melihat dengan jelas perubahan ekspresi Lin Fan, dan tahu bahwa Lin Fan membenci wanita di hadapannya. Lin Fan adalah pelanggan besarnya, dan dia sangat tampan serta mempercayai pelanggan besarnya itu. Lin Fan membenci wanita di hadapannya, jadi wajar saja dia harus memberinya pelajaran. 30.000. Bagaimana bisa semahal itu? Perumahan mewah yang tidak jauh dari sini hanya 3.000 per bulan. Seru Qiao Xia. Dan, barusan, salesman Anda juga mengatakan bahwa ada banyak pilihan lantai. Kenapa Anda hanya punya 104 lantai saja? Han Tian buru-buru berkata, salesperson kita bukan satu-satunya, seberapa banyak yang dia tahu. Banyak lantai sudah dipesan oleh pelanggan lain. Sedangkan untuk kasus seperti ini, jika Anda mengatakan bahwa tempat tinggal mewah itu murah, maka Anda bisa menyewa tempat tinggal mewah. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Anda. Qiao Xia sangat anggun. Saat itu, ponsel di sakunya berdering. Xia, kamu harus membantu kakakmu menyewa rumah di Wanjia Huafo. Kalau kamu menundanya, dia benar-benar tidak akan bisa bersekolah di SMP Jiangbei No. 1. Suara cemas Chen Minfen terdengar di telepon. Bu, aku sudah menemukan rumahnya. Qiao Xia ragu-ragu. Benarkah? Oke, kalau begitu segera sewakan, jangan sampai dirampok orang lain. Seru Chen Minfen dengan gembira. Tapi, harga rumah itu. Berapa harganya? Semahal apapun, kau harus menyewanya. Apalagi yang lebih penting daripada adikmu bersekolah. Teriak Chen Minfen. Qiao Xia menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan menyewanya sekarang. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, Bu, kemarin ibu bilang rumah Lin Fan. Sangat biasa saja. Ya, saya membuka toko pakaian kecil, ada apa? Kata Chen Minfen. Tidak. Tidak ada apa-apa. Qiao Xia menghela napas.
Xindao, sebuah toko pakaian kecil. Saya khawatir itu adalah seseorang yang bersikap rendah hati, dan sebenarnya membuka perusahaan pakaian besar. Setelah menutup telepon, Qiao Xia harus maju lagi, menggertakkan giginya dan berkata, saya menyewa kamar nomor 104 itu. Titik. Setelah makan siang di Hilton, Lin Fan membuka suite kepresidenan untuk beristirahat sejenak. Karena dia sudah mengeluarkan semua barang pribadinya dari kamar sewaan itu, tentu saja dia tidak akan kembali ke sana lagi. Lin Fan memejamkan matanya dan perlahan tertidur. Saat ia membuka matanya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 siang. Lin Fan membolak-balik ponselnya secara acak, dan menemukan bahwa grup teman-teman SMA yang sudah lama tidak bersuara kini aktif kembali hari ini. Ternyata mereka mengadakan reuni kelas di Hotel Jiangbei Fenglai pukul 19 malam ini, sehingga semua siswa yang bisa hadir dapat datang. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat akan tawa dan canda riang di masa SMA, serta sosok beberapa teman baiknya. Pada saat yang sama, karena berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari, saya memutuskan untuk ikut serta dalam reuni kelas. Lin Fan merasa bahwa saat berkumpul, itu adalah jam sibuk, dan pasti akan ada banyak mobil dan kemacetan lalu lintas. Jadi, dia berangkat dari Hilton lebih awal. Faktanya, seperti yang Lin Fan duga, memang ada banyak mobil di jalan. Namun, ia tidak memperhitungkan bahwa ia mengendarai Lamborghini, Daniel, dan mobil-mobil di sekitarnya langsung berinisiatif untuk menjauhinya. Ditambah dengan kemampuan mengemudi profesional Lin Fan, seluruh perjalanan dapat dikatakan tanpa hambatan. Jadi, pada pukul 18.40, Lin Fan tiba di kamar 666 Hotel Fenglai. Hah, Lin Fan? Tanya seorang pria berwajah bulat dengan sedikit ragu. Lin Fan tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, Shen Liang, kamu benar-benar sudah banyak berubah. Saat SMA, Shen Liang bertubuh tinggi dan kurus, dijuluki tiang bambu. Sekarang, ia penuh dengan daging dan darah, dan tahun-tahun itu benar-benar bagaikan pisau pembunuh babi. Ternyata itu kamu. Aku sudah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, dan kamu semakin tampan. Aku hampir tidak mengenalimu, kata Shen Liang. Di sebelahnya, seorang pemuda bernama Wang Haoqi berkata, Lin Fan, ini pertama kalinya kita bertemu sejak lulus. Ku dengar kau bergabung dengan perkumpulan setelah lulus SMA. Berapa biaya per bulannya sekarang? Beberapa ribu yuan, kata Lin Fan dengan santai. Beberapa ribu yuan. Kalau begitu, nanti kau bisa makan lebih banyak. Lagi pula, makan kita hari ini setara dengan gaji 1 bulan. Wang Haoqi mencibir, dan rasa jijik terpancar jelas di wajahnya. Bagaimana dengan menjadi tampan? Beberapa ribu yuan per bulan. Lin Fan sedikit mengerutkan kening. Di mana dia tidak bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Wang Haoqi. Namun, hari ini adalah reuni kelas, jadi seharusnya tidak terlalu buruk. Jadi, Lin Fan tidak banyak bicara. Saat itu, Yang Wenjing, mengenakan rok panjang Hermes, membawa tas Gucci, dengan riasan tebal, perut buncit, dan seorang pria paruh baya dengan ikat pinggang berlogo LV yang mencolok di pinggangnya, berjalan masuk dengan perlahan. Setelah melihatnya, semua orang mulai menyapa. Wow! Bukankah ini Yang Wenjing, si tercantik di kelas kita? Aku sudah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, kamu semakin muda dan semakin cantik. Yang cantik, maukah kau ceritakan tentang yang di sebelah kita ini? Titik. Yang Wenjing dipuji oleh teman-teman sekelasnya, dan tubuhnya yang tersenyum gemetar hebat hingga alas bedak di wajahnya jatuh ke meja. Terima kasih atas pujiannya, ini suami saya, Du Lei, kata Yang Wenjing. Lin Fan mengikuti Yang Wenjing dan suaminya, dan dia tak kuasa menahan napas lega. Saat SMA, beberapa gadis di kelas semuanya menyatakan perasaan mereka kepada Lin Fan. Di antara mereka, Yang Wenjing adalah yang paling berani dan lugas. Namun, Lin Fan hanya fokus pada Parhai, jadi dia menolak Yang Wenjing dan semua gadis lainnya. Kini, Lin Fan melihat penampilan Yang Wenjing dan tak bisa menahan rasa syukur atas keputusan saat itu. Mengetuk. Saat itu, Qin Yuxuan, dengan kulit putih dan rambut hitam legamnya yang terurai seperti air terjun, masuk. Qin Yuxuan mengenakan pakaian kasual biasa, tetapi parasnya yang memesona dan tubuhnya yang sempurna membuatnya tampak luar biasa. Dengan kedatangannya, sepertinya seluruh ruangan menjadi lebih cerah. Bahkan mata Lin Fan pun sedikit berbinar. Qin Yuxuan. Di luar dugaan, kau, seorang siswa berprestasi, juga datang. Hari ini sungguh langka. Ngomong-ngomong, waktu SMA, bukankah ada rumor bahwa Qin Yuxuan dan Yang Wenjing sama-sama tertarik pada Lin Fan? Apa yang mereka lakukan sekarang? Bagaimana situasinya? Yang Wenjing sudah menikah dengan bos besar itu, dia adalah tokoh terkenal. Qin Yuxuan mendengar bahwa dia sedang belajar di kota sihir. Yang Wenjing dan Qin Yuxuan, seorang wanita bangsawan, seorang dewi. Dan Lin Fan memasuki masyarakat setelah lulus SMA, dan sekarang hanya berpenghasilan beberapa ribu yuan sebulan, benar-benar hidup pas-pasan, apa yang bisa mereka lakukan?
Ketika semua siswa mengatakan itu, tanpa sadar mereka melirik Lin Fan dengan tatapan mengejek. Pada saat yang sama, ia diam-diam menjauhkan diri dari Lin Fan. Sepertinya terlalu dekat dengan Lin Fan akan merusak identitasmu. Di antara mereka, kecuali Qin Yuxuan. Setelah memasuki ruangan, mata indah Qin Yuxuan dengan cepat mengamati sekeliling. Namun, ketika melihat Lin Fan, dia berhenti selama 2 detik lagi, sehingga mata mereka bertemu. Keduanya saling memandang dan tersenyum tipis. Saat ini, diam lebih baik daripada berisik. Tak lama kemudian, sebuah meja besar berisi hidangan-hidangan lezat disajikan, seperti iga sapi yang empuk, ikan kukus yang kaya rasa, leher babi panggang arang, dan lain sebagainya. Seharusnya ada banyak orang hari ini. Jarang sekali kita, teman-teman sekelas SMA, berkumpul bersama. Saya sarankan, mari kita bersulang untuk merayakannya. Bersulang, bersulang. Reuni meriah antar teman sekelas pun dimulai. Sebelum semua orang sempat makan cukup lama, Hu Jinsong, yang mengenakan kemeja kotak-kotak, masuk. Pertama-tama, dia meletakkan kunci BMW yang ada di tangannya di atas meja. Lalu dia mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Maaf, teman-teman sekelas lama, saya terlambat, jalannya terlalu macet. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan secangkir kopi dulu." Setelah Hu Jinsong selesai berbicara, dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri lalu mengisi perutnya. "Hu Jinsong, tidak apa-apa. Aku sudah membeli BMW," kata Wang Haoqi. "Ini cuma BMW seri 5, bukan apa-apa." Hu Jinsong melambaikan tangannya dengan santai. "Seri 5 juga merupakan mobil mewah," kata Wang Haoqi. "Mobil mewah jenis apa ini?" Hu Jinsong melambaikan tangannya berulang kali, dan berkata, "Kalian tidak tahu mobil apa yang terparkir di sebelahku saat aku baru saja parkir. Lamborghini. Sial. Lamborghini Daniel. Kita punya mobil ini di Jiangbei," kata Shen Liang dengan terkejut. Hu Jinsong mengangguk dan berkata, "Ya, aku tidak menyangka. Lamborghini Daniels menghabiskan sekitar 10 juta untuk mendarat. Aku tidak tahu siapa pahlawannya. BMW saya hanya punya 252 tenaga kuda. Dan Lamborghini Daniel punya mesin V12, tenaga penuh 700 tenaga kuda, dan akselerasi 2,8 detik dari 100 meter. Melaju seperti terbang." Hu Jinsong semakin bersemangat saat berkata, "Seluruh tubuhmu ikut menari." Kemudian, Hu Jinsong melirik ke dalam kotak itu. Saat melihat Qin Yuxuan yang bagaikan peri, matanya sedikit berbinar. "Qin yang cantik, aku tidak menyangka kau akan datang ke pertemuan kelas hari ini. Sudah beberapa tahun aku tidak bertemu denganmu, kau benar-benar semakin cantik." Namun, Qin Yuxuan hanya tersenyum sopan dan tidak banyak berbicara dengannya. Hu Jinsong merasa sedikit malu, lalu ia menatap Yang Wenjing dan suaminya yang mengenakan riasan tebal. "Nyonya Yang, Presiden Du. Saya tidak menyangka kalian berdua juga akan datang. Hari ini adalah hari yang sangat baik. Saya angkat gelas untuk kalian." Hu Jinsong mengangkat gelasnya dan berseru. Wang Haoqi bertanya, "Hu Jinsong, apakah Anda kenal suami Yang Wenjing?" "Tentu saja. Padu adalah bos besar yang terkenal. Bahkan BMW seri 5 saya dibeli oleh Padu. Tahukah Anda mobil apa yang dikendarai Padu?" "Porsche Cayenne," kata Hu Jinsong. "Luar biasa. Bahkan mengendarai Porsche, itu mobil super mewah," kata Wang Haoqi. Du Lei, sambil memegang perut buncitnya, tersenyum dan berkata, "Porsche tidak lebih dari Lamborghini." Namun, saat ini orang kaya umumnya tidak terlalu tertarik pada mobil, mereka lebih tertarik pada jam tangan. Saat Du Lei berbicara, ia memperlihatkan jam tangan Rolex emas di pergelangan tangannya. Hu Jinsong berkata, "Rolex. Bahkan Rolex pun dipakai. Orang miskin main mobil, orang kaya main jam tangan. Sesuai dugaan dari Tuan Du. Rolex. Lagi pula, warnanya masih emas, yang terlihat sangat mahal," bisik seseorang. Du Lei dengan bangga berkata, "Harganya tidak terlalu mahal, hanya beberapa ratus ribu saja." Hu Jinsong mengacungkan jempol dan berkata, "Ratusan ribu jam tangan. Tuan Dudukai, Yang Wenjing sangat cantik, Anda berdua benar-benar tampan dan cantik, kalian pasangan yang serasi. Ngomong-ngomong, dulu ada seorang anak laki-laki bernama Lin Fan di kelas kita, yang mengandalkan dirinya sendiri sebagai orang yang sok baik, dan bahkan menguntit serta mengejar Yang Wenjing. Untungnya, Yang Wenjing tidak menurutinya." Demi menyenangkan Yang Wenjing dan Du Lei, Hu Jinsong secara langsung menuduh Yang Wenjing gagal mengejar Lin Fan saat itu, dengan mengatakan bahwa Lin Fan menguntit dan mengejar Yang Wenjing. Dia benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Yang Wenjing berkata, "Tentu saja aku tidak akan setuju. Apa gunanya wajah putih kecil ini? Aku ditakdirkan untuk menikahi Du Lei kita." Sambil berbicara, Yang Wenjing mengangkat tas Gucci di tangannya, dan melirik Lin Fan dengan jijik. "Sepertinya begini, Lin Fan, bukankah kau menolakku waktu itu? Sekarang, di mataku, kau hanyalah sehelai sutra yang tak berharga." Setelah sengaja mencari-cari kesalahan berulang kali, Lin Fan tidak lagi siap untuk mengkhawatirkan perasaan teman-teman sekelasnya.
Sebaliknya, orang lain menganggapnya linglung. Lin Fan menyentuh dagunya dan teringat, aku mengejar Yang Wenjing. Jadi, dia berinisiatif menunjukkan bagian tertentu padaku. Oh, sepertinya ada 3 tahi lalat di bagian itu. Ekspresi Du Lei langsung berubah jelek setelah mendengar ini. 3 mol. Itulah bagian paling pribadi Yang Wenjing. Yang Wenjing berinisiatif menunjukkannya kepada Lin Fan. Pada awalnya, Du Lei menikahi Yang Wenjing karena dia murni dan cantik. Mulai sekarang, di manakah dia masih suci? Sungguh luar biasa. Wanita. Yang Wenjing buru-buru berkata, suami, sedang membaca WWW. Kansu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Du Lei hanya mendengus dan mengabaikannya. Saat itu, Hu Jinsong sepertinya menyadari kehadiran Lin Fan, dan berkata, Lin Fan, kau juga di sini. Yang Wenjing adalah wanita cantik di kelas. Bukan hal yang aneh jika kau menyukainya. Siapa yang tidak menyukainya di kelas kita? Kita hanya membicarakan hal-hal kecil di sekolah menengah, kamu tidak bisa marah karenanya, kan? Apa yang dia katakan jelas menunjukkan bahwa Lin Fan membencinya karena cinta, telah mengambil keputusan, dan membangun keluarga kecilnya sendiri. Lin Fan berkata, kalau begitu, saya juga akan membicarakan hal-hal kecil di sekolah menengah atas. Apakah kamu masih ingat Bibi Wang di sekolah? Saat Hu Jinsong masih kelas 10 SMA, dia memiliki hubungan yang baik dengannya untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, apakah kalian masih berpacaran sekarang? Wow! Begitu pernyataan ini keluar, semua orang menatap Hu Jinsong dengan mata terkejut. Tante Wang itu umurnya sekitar 40 tahun, pendek dan gemuk ku dengar. Dia belum pernah menjalin hubungan. Bahkan secara pribadi, banyak orang langsung memanggilnya, wanita tua mesum. Hu Jinsong dan wanita seperti itu, apakah akan lebih baik untuk sementara waktu? Apakah seleranya begitu kuat? Pada saat itu, orang yang berada di sekolah menengah dan asrama Hu Jinsong tiba-tiba teringat bahwa dia pernah beberapa kali bermain di warnet bersama Hu Jinsong hingga tengah malam. Hu Jinsong berjalan dengan angkuh memasuki asrama. Saat itu, dia masih bersukacita karena untungnya, Bibi Wang lupa menutup pintu. Nah, sepertinya Bibi Wang, sang pengawas, lupa menutup pintu, karena dia sengaja meninggalkan pintu itu untuk Hu Jinsong. Wajah Hu Jinsong memerah, dan dia berteriak, Lin Fan, kau bicara omong kosong. Semua orang langsung mengerti seperti apa rupanya. Semua ini mungkin benar. Bersambung.